Assalamualaikum pemirsa RSM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Kembali lagi bersama saya Dr. Anfal Kaifa dalam acara Dialog Interaktif Kesehatan. Tema hari ini kita akan mengenali penyakit gagal jantung. Di sini sudah bersama kita Dr. Vera Yulia, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Baik, sehat ya, Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya pemirsa dapat menyaksikan tayangan ini di kanal-kanal media sosial RSAM seperti Facebook, Instagram, dan bisa juga melalui aplikasi mobile RSAM yang di-download di Play Store. Nah, langsung saja kita akan berbincang mengenai penyakit gagal jantung. Ya Dok, jadi terkait penyakit jantung kan Dok, bagi masyarakat ini adalah suatu penyakit yang menyeramkan dan berbahaya stigmanya. Nah, kira-kira Dok, untuk gagal jantung ini sendiri boleh dijelaskan dulu sih Dok, pengertian. Sebenarnya gagal jantung ini merupakan penyakit dengan clinical syndrome ya, merupakan clinical syndrome sebenarnya. Jadi sindrom itu ada simptom, ada sign-nya, ada gejala dan ada tandanya. Gejalanya itu yang paling sering yaitu adalah sesak nafas. Nah, jadi kalau udah ada sesak nafas bisa mulai ke arah kecurigaan gagal jantung. Kemudian mulai terasa lelah, mudah lelah. Nah, itu juga. Tapi jangan semua sesak dan semua terasa lelah diasosiasikan dengan gagal jantung. Ingat, dia ada simptom dan ada sign-nya. Ada gejala dan ada tandanya. Sekarang sudah ada gejala sesak nafas, sudah mulai ada merasa lelah. Nah, sekarang apa tandanya? Yang paling sering itu tandanya itu yang pertama misalnya kakinya bengkak. Nah, yang paling sering ditemukan ya, kaki mulai bengkak, kemudian ada rongki di paru ya. Kemudian seperti peningkatan jugular venous pressure ya. Nah, itu tanda-tanda yang harus ditemukan pada pasien gagal jantung. Nah, sekarang sebenarnya gagal jantung itu juga ada beberapa tipe ya. Ada yang akut, ada yang kronis gitu kan ya. Kalau akut itu rapid onset, jadi dia terjadi peningkatan tiba-tiba dari sesak nafasnya gitu kan. Bisa sebelumnya pasiennya memang sudah gagal jantung kronis, kemudian karena ada suatu presipitasi, ada suatu yang memicu, apakah dia overwork, kelelahan, terlalu berat bekerja, atau ada infeksi, atau penyebab yang lain, infark miokard misalnya, kemudian tiba-tiba meningkat sesak nafasnya. Nah, itu yang akut. Kan, kalau yang kronik itu sering kita jumpai pasien-pasien yang kontrol ke poli. Pasien memang sudah dikenal dengan gagal jantung, kemudian sudah berobat rutin. Nah, itu bisa kontrol teratur dan tidak perlu dirawat inap. Baik Dok, penjelasannya bagus ya Dok. Jadi gagal jantung ini barat kegagalan jantung lah untuk memompa ya Dok ya. Iya. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi bahwa ada tanda dan tidak semua gejala-gejala ini mengarah ke arah jantung, tapi gejala yang yang umum adalah sesak ya Dok ya. Sesak dan kemudian diikuti dengan tanda-tanda yang sudah dijelaskan dokter tadi. Nah, jenisnya juga ada gagal jantung yang akut yang tiba-tiba sesak atau mungkin yang sudah bertahun-tahun yang sudah dialami secara kronik. Nah, kira-kira Dok, penyebab yang paling banyak nih Dok? Untuk gagal jantung ini sendiri. Seperti yang saya bilang tadi ya, kan gejalanya sesak. Sesaknya itu harus diingat bahwa sesaknya itu terutama kalau timbul memberat dengan berbaring. Nah, itu kemudian misalnya yang sering dikeluhkan pasien itu kalau lagi tidur malam-malam kemudian terbangun tiba-tiba karena sesak nafas. Nah, itu namanya paroxysmal nocturnal dyspnea. Atau kalau jalan sedikit aja atau naik turun tangga mulai sesak Dok, ngos-ngosan. Nah, itu tandanya orthopnea ya, dyspnea on effort kayak gitu. Nah, sekarang apa penyebabnya gagal jantung ini? Banyak macam-macam ya. Mulai dari koroner ya. Pasiennya memang ada penyakit jantung koroner, itu yang paling umum. Mungkin sebelumnya sudah terkena infark miokard, serangan jantung, sehingga terjadi kerusakan pada miosit sel otot jantung mengakibatkan penurunan fungsi pompa jantung. Kemudian apalagi penyebab yang lain, hipertensi. Nah, itu juga salah satu. Hipertensi akan mengakibatkan ventricle hypertrophy, ya, mengakibatkan terjadinya gangguan diastolik.
sehingga mulai terjadi gagal jantung. Bisa juga hipertensi heart failure yang tiba-tiba, misalnya tekanan darahnya naik tiba-tiba melonjak 200. Nah, itu akan jatuh nanti ke akut heart failure, di mana pasiennya sebelumnya mungkin hipertensi nggak ada sesak, gitu kan. Tapi karena tiba-tiba tekanan darahnya naik, gitu kan. Nah, itu tidak terkompensasi dari jantungnya, akibatnya mengakibatkan gagal jantung akut. Penyebab yang lain bisa gangguan irama jantung, aritmia, terutama yang ekstrim, takikardi ekstrim atau bradikardi ekstrim. Takikardi ekstrim misalnya pasiennya VT kah atau SVT atau atrial fibrilasi yang rapid atau malah bradi. Nah, bradikardi juga bisa mengakibatkan pasiennya terkena gagal jantung. Kemudian penyebab yang lain bisa dari katup jantungnya bermasalah, kemudian ada emboli paru. Nah, itu juga mengakibatkan beberapa penyebab dari gagal jantung. Jadi ada masalah struktural, ada masalah emboli dari tempat lain sehingga mengganggu aliran darah di jantung. Ada diakibatkan karena hipertensinya, ada diakibatkan karena infark miokard, ada karena masalah katup. Jadi memang banyak sih penyebabnya. Iya. Ya. Banyak sekali memang penyebabnya. Tadi Dokter Vera sudah menyebutkan ada masalah di penyakit jantung koroner, hipertensi atau yang kenal dengan darah tinggi bagi orang-orang masyarakat ya dok. Kemudian ada masalah gangguan katup, kemudian masalah gangguan irama tadi. Kira-kira kan dok, dari penyebab yang sangat banyak ini dok, yang bisa jatuh ke dalam kondisi gagal jantung, itu faktor-faktor risikonya seperti apa dok? Mungkin tadi penyakit jantung koroner, faktor risikonya seperti apa? Adakah keturunan atau makanan atau olahraga? Seperti itu kira-kira. Sebenarnya kalau untuk faktor risiko kan tergantung. Yang paling sering sih hipertensi. Nah, jadi hati-hati pada pasien hipertensi, karena hipertensi ini juga nanti akan menjadi faktor risiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Nah, hipertensi akan mengakibatkan juga hipertensi heart disease, nanti lama-lama juga bisa mengakibatkan hipertensi heart failure. Nah, kemudian kalau untuk karena penyebabnya tadi salah satunya adalah penyakit jantung koroner juga. Nah, faktor risiko untuk penyakit jantung koroner itu adalah hipertensi, diabetes, dislipidemia, sama merokok. Nah, terutama untuk laki-laki ya, walaupun perempuan kadang bisa juga merokok ya. Nah, jadi memang faktor risiko ini dikenal dengan faktor risiko untuk penyakit jantung lah ya. Jadi hati-hati, mungkin kalau untuk warga di rumah, ya, tekanan darahnya mesti terkontrol, gula darah nggak boleh tinggi, kolesterol nggak boleh tinggi, dan merokok mesti berhenti. Seperti itu. Baik, Mbak. Ternyata banyak sekali ya. Mungkin faktor risikonya ini harus kita kontrol. Apalagi bagi orang-orang yang sudah memiliki gejala-gejala tersebut ya dok ya. Iya. Nah ini dok, misalnya memang sudah ada dok masyarakat yang mungkin memiliki tanda-tanda atau gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi, merasa sesak. Kira-kira kalau misalnya gejalanya memburuk, bagaimana dok? Kira-kira penanganannya atau tindak lanjutnya setelah itu? Sebenarnya kalau gejalanya memburuk, memang satu-satunya cara cepat ke rumah sakit ya, terutama IGD, apalagi kalau memang mengalami gagal jantung akut, karena itu harus ditata laksana segera. Kalau tidak bisa mengakibatkan cardiac arrest, bisa mengakibatkan cardiac respiratory failure juga. Nah, bisa mengakibatkan gangguan pada pernafasan juga. Nah, kalau untuk di rumah ya memang kalau pasiennya memang sudah lama gagal jantung, nah obat-obatan jangan lupa diminum. Nah, kemudian ada beberapa pasien yang mungkin ada pembatasan dari dokternya nih, terutama dengan pasien-pasien yang sudah dengan penurunan fungsi pompa jantung yang rendah sekali. Ejection fraction-nya sudah di bawah 40, nah itu biasanya udah ada pembatasan baik dalam aktivitas, baik dalam intake cairan yang masuk. Nah, seperti itu. Jangan sampai berlebihan. Kemudian dijaga jangan sampai timbul presipitasi seperti demam gitu ya, infeksi. Nah, itu akan bisa mengakibatkan serangan akut dari gagal jantung. Baik, dok. Terima kasih, dok. Terus kemudian kira-kira dok, masyarakat ini kan udah tahu gejala-gejalanya, sesak tadi ya, memberat ketika beraktivitas, kemudian berbaring. Nah, kira-kira bagaimana dok, pemeriksaan apa saja yang mungkin bisa kita lakukan kepada pasien agar pasien tahu, oh
harus periksa apa ya gitu supaya jantungnya ini tahu sakitnya seperti apa, Dok? Oke. Kalau untuk pemeriksaan gagal jantung akut, yang pertama sekali memang kita harus pemeriksaan elektrokardiografi, ya. Jadi itu kita harus melihat gambaran irama jantungnya, karena tadi salah satu penyebabnya bisa aritmia, gangguan irama jantung kan. Kemudian kita melakukan ronsen torak. Nah, dari ronsen torak kita bisa lihat apakah ada kardiomegali atau tidak. Kemudian untuk yang paling mengenai fungsi pompa jantungnya sendiri, kita bisa melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Nah, dari ekokardiografi ini kita bisa jelas fungsi pompa jantungnya bagaimana, apakah ada masalah di katupnya, gitu kan ya. Nah, di situ yang kita bisa menentukan ini maksud pasiennya ini masuk ke gagal jantung apakah dengan preserve ejection fraction dengan ejeksi fraksi yang masih bagus atau sudah reduce ejection fraction, fungsi pompa jantungnya sudah rendah sekali. Nah, itu sangat mempengaruhi prognosis juga pada pasien yang seperti itu. Berarti tadi ada EKG ya, Dok ya. EKG itu elektrokardiografi, kemudian bisa kita lakukan ronsen toraks juga bagi masyarakat yang ingin tahu tentang pemeriksaannya, dan kemudian yang paling penting adalah ekokardiografi. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi, cardiac magnetic resonance, MRI. Nah, cuma jantung MRI jantung, kayak begitu. Ya. Itu lebih lengkap lagi. Jadi kalau ekonya USG-nya jantung. Eko itu USG jantung. Nah, kalau MRI itu kayak CT scan atau MRI-nya jantung gitu. Ya. Dengan USG saja mungkin sudah tahu ya, Dok, ya, dengan apakah dia jantungnya memompanya cukup baik atau mungkin ada tidak bagus pompanya gitu ya, Dok ya. Jadi dengan Eko itu sangat menolong sih. Itu apakah ada masalah di katupnya juga, kita juga sudah bisa tahu, kemudian bagaimana fungsi pompa jantungnya itu sudah tahu dari Eko. Nah, kira-kira, Dok, di RSAM sendiri kasus-kasus gagal jantung banyak nggak, Dok? Dan juga pemeriksaan-pemeriksaannya apakah sudah ini cukup bagus untuk? Cukup bagus. Kasus kita untuk gagal jantung banyak. Pasien-pasien kita yang kontrol di poli juga banyak itu yang masuknya ke gagal jantung. Kemudian kalau untuk pemeriksaan kita sudah punya semuanya di sini, EKG kita ada, ronsen toraks ada, ekokardiografi pun ada. Dokter spesialis jantungnya, Dok, ada berapa? Ada. Dokter spesialis jantung di RSAM ada 3. Baik, jadi untuk masyarakat bahwa jangan ragu untuk RSAM kalau misalnya memiliki tanda-tanda dan gejala-gejala yang mengarah tadi ke arah penyakit jantung, bisa langsung datang melalui IGD ataupun poli penyakit jantung ya, Dok. Nah, ini, Dok, sudah kita kan live juga melalui YouTube, Dok. Kita mungkin sedikit bertanya ya, Dok. Dari kita lihat dari masyarakat, dari Pak Khairul, Dok. Iya. Dokter, makanan apa saja yang perlu dijauhi agar jantung tetap sehat? Kemudian apakah generasi muda atau anak-anak bisa terkena gagal jantung? Oke. Sebenarnya makanan kita tidak punya kontraindikasi yang banyak ya. Yang penting itu adalah menunya seimbang. Nah, itu yang harus diingat bahwa tidak ada makanan yang tidak boleh sebenarnya, asal jangan dikonsumsi secara berlebihan. Permasalahannya sekarang ini kan kita semua serba berlebihan, gitu kan. Kemudian karena salah satu faktor risikonya adalah dislipidemia, jadi mau tak mau kita harus menjaga makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Jangan terlalu banyak dikonsumsi. Ya, apa makanan kolesterol tinggi? Yaitu paling banyak pula di makanannya orang Minang, ya, gazebo, gulai otak, apalagi dalam-dalaman yang kayak gitu ya. Bukannya tidak boleh dimakan, tapi mungkin jangan dibatasi saja, ya. Jangan setiap hari makan gulai-gulayan. Nah, itu juga nggak terlalu bagus, ya. Kemudian kalau udah pasiennya hipertensi, mungkin pembatasan pada garam, ya, jangan terlalu yang asin-asin. Permasalahan satu lagi di sini memang suka makanannya asin, ikan asin, gitu kan ya, gulai yang agak asin juga, semuanya serba asin. Nah, itu juga makanya mungkin kalau di Indonesia, apalagi kalau udah di harapan kita tuh pasien terbanyak memang dari Sumatera Barat malah, gitu ya, karena pola makan. Pola makan. Oke, tapi sebenarnya intinya sih menunya seimbang. Harusnya
menunya seimbang, cukup untuk protein, karbohidrat, dan lemak, dan utama sekali memang harus banyak seratnya. Nah, sayur-sayuran terutama gitu kan ya. Nah, tipikal orang Minang ini satu lagi susah pula makan sayur. Nah, itu makanya kalau sudahlah banyak makan yang mengandung kolesterol tinggi, sayurnya malah nggak ada. Nah, kalau di luar negeri orang makan daging saja gitu kan, tapi dia nggak makan nasi, nggak, karbohidratnya sedikit, tapi seratnya banyak, dibarengi dengan sayur-sayuran yang banyak gitu. Nah, tipikal kita ini yang seratnya itu betul yang kurang. Nah, itu makanya saya selalu bilang ke pasien kalau udah di poli, sayur terutama harus dimakan gitu ya. Sepertiga piring itu udah harus sayur isinya. Nah, jangan semua piring isinya nasi dan lauk-lauk yang seperti itu, terutama digoreng-goreng ya. Digoreng-goreng. Terus yang sering juga kita cemilan yang digoreng-goreng. Nah, cemilan yang digoreng dalam minyak banyak, bakwan, kalau sarapan pagi itu kalau lontong pasti udah pakai bakwan, pakai salalau, apalah gitu kan ya. Nah, itu kan udah tidak terlalu sehat sebenarnya. Ya, apalagi kalau pakai minyaknya yang digoreng berulang-ulang. Nah, itu lemak jenuhnya tuh udah tinggi sekali, ya. Baik, betul ya, Dok. Berarti memang makanan-makanan yang menjauhi faktor risikonya tadi ya, Dok ya. Iya. Saya kan faktor risikonya tadi dislipidemia, kolesterol tinggi itu dibatasi. Mungkin dari Pak Khairul tadi sudah terjawab ya, Pak Khairul, bahwa menjauhi yang kalau misalnya makan makanan berlemak atau mungkin dia ada faktor hipertensi, itu menjauhi membatasi bukan dilarang konsumsi garam yang tinggi ya, Pak ya. Baik, dokter, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Untuk olahraga yang tepat, Dok, untuk gagal jantung, sebaiknya seperti apa, Dok? Apakah masih bisa olahraga atau mungkin aktivitasnya bagaimana, Dok? Oke, sebenarnya kalau untuk olahraga, setiap pasien jantung tetap disarankan untuk dilakukan olahraga. Olahraga yang disarankan itu adalah olahraga aerobik, yaitu yang melatih kardiorespirasi, terutama itu jalan, lari, jogging, sepeda, renang, mana yang sanggup pasiennya. Tidak disarankan olahraga kompetitif ya, apalagi kalau sudah gagal jantung yang berat. Nah, itu olahraga kompetitif tidak disarankan, kayak sepak bola, main tenis, bulu tangkis, itu kan olahraga kompetitif ya. Ini disarankan itu olahraga aerobik, jalan, lari, jogging, sepeda, renang. Berapa lama intensitasnya itu disarankan dilakukan setiap hari, minimal 5 kali seminggu. Berapa lama itu sekitar setengah jam ya. Sebenarnya itu kita seharusnya melakukan treadmill dulu untuk menghitung prescription-nya. Sebenarnya ada cara menghitung prescription-nya. Cuma tidak semua pasien kita bisa melakukan hal itu. Jadi kita hanya menasihati untuk melakukan olahraga, jalan, lari, jogging, sepeda, renang, mana yang sanggup. Apalagi kalau pasien-pasien baru pulang rawatan tuh nggak mungkin disuruh lari dulu gitu kan ya, pasti dimulai jalan dulu gitu kan ya. Nah, mulailah jalan pagi setiap hari setengah jam, itu udah cukup. Karena kita tidak melakukan exercise yang high impact, bukan yang high impact ya, bukan high intensity. Kita hanya moderate intensity saja. Gitu. Baik. Itu pertanyaan tadi dari Bunda Yayan ya, bahwa olahraga boleh ya, Dok ya? Boleh. Boleh, cuman yang olahraga yang bukan kompetitif seperti main bola atau mungkin badminton yang high intensity. Jadi boleh misalnya seperti jalan, jogging, renang, bahkan sepeda ya, Dok ya. Boleh. Mungkin dengan intensitasnya minimal 5 kali seminggu sampai dengan durasi 30 menit ya, Dok ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang ada atau saudaranya atau mungkin orang tuanya, boleh disarankan untuk berolahraga dengan saran dari Dokter Vera. Baik, Dok, sepertinya banyak, Dok, yang bertanya, Dok, karena penyakit jantung ini juga banyak ya, Dok ya. Di masyarakat juga pengen tahu. Dari Bu Elsie Rahmadani, Dok, Bu Dokter, apakah pasien gagal jantung ini harus minum obat seumur hidup? Oke. Sekarang sih tergantung etiologinya dan bagaimana kondisi dia saat ini, gitu kan ya. Kalau pasien etiologinya hipertensi gitu kan, mau tak mau kita mesti lihat
apakah tekanan darahnya itu terkontrol dengan obat atau tidak gitu kan ya. Kalau tekanan darahnya terkontrol dengan obat, berarti mau tak mau memang harus minum obat terus, karena kalau obatnya di stop, tekanan darahnya mulai naik lagi. Nah, itu pasti akan memicu lagi gitu kan ya. Kemudian pada pasien-pasien yang mulai dengan ada gangguan fungsi pompa jantung, ejection fraction-nya udah rendah di bawah 40, itu mau tak mau memang akan harus minum obat terus-menerus seumur hidup. Karena begitu obat di stop, itu pasti akan rebound, pasiennya pasti gejalanya bakalan muncul lagi semuanya. Jadi memang kalau ditanya apakah minum obat seumur hidup, kemungkinan besar memang iya. Ya, karena namanya aja sudah gagal jantung, nggak ada lagi yang bisa mengobatinya gitu ya. Tapi memang harus ini ya dok, harus kontrol teratur. Harus kontrol teratur. Iya, karena memang ada berapa nanti mungkin dari evaluasi kontrolnya itu kita akan lihat apakah obatnya perlu dikurangi dosisnya ataukah malah harus ditambah dosisnya. Nah, itu perlunya kontrol pada pasien. Ya. Baik dok. Masih jadi Bu Elsie Rahmadani tadi menanyakan memang itu ya B, kalau misalnya udah jatuh ke dalam kondisi gagal jantung, kita harus tahu dulu etiologinya apa yang dasarnya. Kalau misalnya memang darah tinggi, hipertensi itu kan memang harus dikontrol dengan obat. Iya. Nah, jadi memang kemungkinan memang konsumsi obat seumur hidup untuk mengontrol hipertensinya. Dan yang paling penting tadi dari Dokter Vera adalah kontrol rutin ke dokter jantungnya. Apakah kondisinya sudah perbaikan, dikurangi dosisnya, atau mungkin seperti apa lagi ya dok ya. Baik, kita tanya lagi nih dok, ada pertanyaan yang masuk. Oke dok, ada yang masuk dok, ini apakah ada prosedur medis atau operasi yang saya perlukan dok, kalau misalnya untuk gagal jantung ini? Tergantung etiologinya. Tergantung etiologi. Tergantung etiologinya. Kalau misalnya pasiennya penyakit jantung koroner, terutama mungkin dia infark miokard akut, mungkin kita akan melakukan pemasangan ring atau stent gitu kan ya. Tergantung dari lesi yang terlihat, apakah ada stenosis yang bermakna lebih dari 70%. Kemudian kalau misalnya penyebabnya adalah katup, misalnya katupnya ada yang bocor atau katupnya malah stenosis menyempit, nah mungkin harus dilakukan operasi ganti katup. Nah, seperti itu. Jadi memang tergantung dari penyebabnya. Ya, kalau penyebabnya karena penyakit jantung kongenital, tadi kan bertanya pada anak-anak bisa ya, bisa nggak gagal jantung? Bisa saja, terutama anak-anak yang memang sudah ada congenital heart disease, sudah ada penyakit jantung dari lahirnya, ada masalah dari lahir gitu kan ya. Ada beberapa prosedur yang mesti dilakukan gitu kan, misalnya kalau dia misalnya ada atrial septal defect, itu akan dilakukan pemasangan ADO gitu kan. Kalau ada ventricular septal defect, mungkin ada pemasangan AMFO gitu. Nah, memang ada berapa tindakan. Apakah semuanya harus dioperasi? Ya tidak juga, gitu kan ya. Cuma mesti diingat end state dari gagal jantung itu advanced heart failure. Nah, itu yang paling berat ya. Nah, itu mungkin malah memerlukan transplantasi jantung. Nah, itu kalau sudah advanced heart failure, udah jelek banget, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, baik, itu tadi bahwa apakah perlu tindakan operasi itu tergantung, lagi-lagi tergantung penyebabnya ya dok. Penyebabnya kan banyak, tadi sudah disebutkan Dokter Vera, ada masalah katup, kemudian masalah penyempitan pembuluh darah ya dok ya. Kalau misalnya memang itu dievaluasi oleh dokter spesialis jantungnya, mungkin itu bisa jadi ada tindakan prosedurnya, pemasangan ring ya dok ya, atau pemasangan cincin bagi masyarakat awam mendengarnya, ya, atau mungkin nanti penggantian katup. Mungkin bisa jadi ya. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin sudah panjang lebar ya dok ya. Kita berbicara dari tentang gagal jantung ini sangat banyak sekali. Mungkin informasi masyarakat juga sudah bisa aksesnya banyak ya dok ya. Nah, kira-kira dok, mungkin menuju akhir dok, kira-kira take home message dok bagi masyarakat terkait gagal jantung ini dok. Oke. Take home message-nya itu yang pertama, sayangilah jantung Anda ya. Jadi mulailah pola hidup sehat, karena memang kalau Anda tidak ada congenital heart disease, memang udah dari lahirnya ada kelainan, itu udah gimana lah ya, kadarullah gitu kan ya. Tapi kalau biasanya gagal jantung yang udah terjadi pada usia dewasa, nah itu pasti ada permasalahan dengan lifestyle-nya. Nah, jadi tolonglah
perbaiki lifestyle modification, perbaiki gaya hidupnya. Jangan sedentary life, harus banyak gerak gitu kan ya. Kemudian pola makan dijaga yang seimbang. Nah, kemudian olahraga seperti itu. Kemudian merokok. Nah, ini, Dok, penting sekali merokok mesti berhenti. Nah, banyak pasien-pasiennya, Dok. oh, jangan ditanya. Bahkan pasien yang sudah dipasang cincin pun nanti Masih ditanya merokok. masih merokok. Nanti kalau masuk lagi saya enggak mau terapi, saya bilang. Iya. Baik, terima kasih, Dok. Jadi terkait gagal jantung ini memang take home message-nya dari Dokter Vera adalah bahwa yang tidak memiliki kelainan kongenital tadi, misalnya jantungnya memang tidak ada masalah dari sewaktu lahir, itu kebanyakan dari lifestyle. Iya. Pola lifestyle yang tidak baik, baik itu dari makanan, baik itu dari aktivitas, baik itu dari merokok tadi. Kalau bagi ini, ya kebanyakan pria ya, Dok ya, mungkin wanita ada juga, itu yang sulit sekali, Dok, karena merokok usia SD bahkan sudah ada yang Iya, merokok, Dok. benar. Sampai nanti ketika dia sudah memiliki Sudah- penyakit jantung, berapa Udah puluhan susah tahun, mau udah susah berhenti. ya, Dok, berhenti. Nah, jadi itu take home message-nya bagi masyarakat atau bagi saudara-saudaranya, mari kita saling mengingatkan agar tidak jatuh ke dalam kondisi penyakit jantung atau bahkan sampai gagal Gagal jantung, jantung, atau bahkan sampai memerlukan tadi Transplantasi jantung. Iya. Tiba-tiba henti jantung kan, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu saja, Dok. Terima kasih, Dok. Mungkin Terima kasih. panjang lebar kita hari ini ceritanya terkait gagal jantung. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mungkin sebagai host, Dr. Anfal Kaifa, pamit undur diri dengan narasumber Dr. Vera Yulia, spesialis jantung pembuluh darah. Bahwa kita bisa kembali lagi dalam acara program dialog interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.